Cawapres formatnya itu tanggapan dukungan gimana Bu? Ya kita akan cermati dahulu apakah kemudian hal itu memang seperti yang seperti sekarang yang diberitakan. Karena memang saya akan meminta kepada tim ses dari calon presiden dan wakil presiden untuk bisa membicarakan hal tersebut kembali. Karena buat kami akan menjadi sangat penting untuk bisa mengetahui visi dan misi bukan hanya dari calon presiden tapi juga calon wakil presiden. Jadi ini sebaiknya kita rembuk kembali bagaimana sebaiknya ke depan sesuai dengan aturannya. Memang akan diadakan 5 kali debat capres dan cawapres. Apakah kemudian ini hanya capres saja, apakah capres dan cawapres? Saya minta untuk KPU kembali bersama-sama berembuk dengan semua 3 pasang calon yang ada untuk menyamakan persepsi ke depan ini sebaiknya seperti apa, sehingga masyarakat memang bisa melihat mana yang terbaik dan kemudian bisa juga melihat bagaimana kemudian visi misi dari capres dan cawapres yang ada. Mbak Puan mendesak untuk ada debat khusus cawapres. Gitu, ya kita ikutin aja aturannya sebagaimana yang sudah kami sepakati antara KPU dengan DPR, juga hal-hal lain yang sudah dibicarakan sebelumnya. Itu aja kita lakukan, nggak perlu juga kemudian harus ikuti aturannya. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming mengomentari perubahan format debat Capres-Cawapres oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia. Gibran menyebut perubahan format debat yang dilakukan KPU tidak menguntungkan siapapun. Pernyataan itu disampaikan Gibran seusai belusukan di Pasar Rawasari, Jakarta Pusat pada Minggu 3 Desember 2023. Gibran mengaku tidak masalah seandainya debat Pilpres 2024 dilakukan seperti 2019. Ia menyebut pelaksanaan debat akan sama saja baik didampingi atau tidak didampingi oleh capresnya Prabowo Subianto. Gibran mengaku sudah mempersiapkan debat Pilpres 2024, namun tidak merinci lebih jauh terkait persiapan yang telah dilakukan. Meski begitu, Gibran mengatakan pihaknya akan mengikuti aturan yang ada terkait pelaksanaan debat. Sebelumnya, KPU merubah format debat untuk Pilpres 2024. Debat tersebut akan digelar 5 kali dengan komposisi 3 kali debat Capres dan 2 kali debat Cawapres. Namun, pasangan Capres-Cawapres harus hadir di setiap debat tersebut. Pembedanya hanya proporsi bicara masing-masing Capres-Cawapres. Saat debat Capres, maka Capres memiliki proporsi lebih banyak daripada Cawapres. Sedangkan saat debat Cawapres, proporsi bicara Cawapres akan lebih banyak daripada Capres. Sedangkan pada Pilpres 2019 lalu, KPU mengadakan 1 kali debat khusus Cawapres, 2 kali debat khusus Capres sendiri, dan 2 kali debat yang dihadiri Capres-Cawapres. Menurut alasan KPU, mereka menetapkan format baru dalam melaksanakan debat supaya pemilih dapat memilih sejauh mana kerjasama masing-masing pasangan dalam melakukan debat. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran menanggapi anggapan yang menyebut Gibran takut debat. Seperti diketahui, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming kerap absen dalam undangan adu gagasan. Gibran sering tidak menghadiri undangan dialog publik. Hal itu menimbulkan persepsi bahwa putra sulung Jokowi itu takut menghadapi debat terbuka. Menanggapi hal itu, TKN Prabowo Gibran meminta pihak yang meragukan kemampuan Gibran untuk melihat kualitas wali kota Solo itu dalam debat Komisi Pemilihan Umum. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Koordinator Strategis TKN Prabowo Gibran, Sufmi Dasko Ahmad pada Kamis 30 November. Dasko meyakinkan publik bahwa Gibran tidak takut untuk berdebat. Absennya Gibran dalam sejumlah undangan dialog publik memang bukan tanpa sebab. Gibran diketahui menghadiri sejumlah acara lain sehingga absen dalam dialog publik. Dasko meyakini Gibran memiliki persiapan yang matang terkait debat. Menurut Dasko, Gibran pernah mengikuti Pilkada Surakarta yang juga ada mekanisme debat. Dalam ajang Pilkada itu, Gibran menang dan menjadi wali kota Solo. Selain itu, Dasko mengatakan bahwa Gibran telah berkiprah di pemerintah sebagai wali kota, sehingga ia yakin bahwa Gibran memiliki persiapan untuk debat. Sementara itu, KPU telah menetapkan jadwal debat Capres-Cawapres Pemilu 2024. Debat tersebut dilaksanakan selama 5 kali menjelang Pilpres 2024. Debat pertama akan digelar KPU pada 12 Desember 2023 mendatang. KPU memastikan kelima debat akan digelar di Jakarta. Oh, soal kampanye, soal apa debat ya? Soal debat.
Nah, kita juga belum tahu bahwa kemudian formulasi dari KPU itu seperti apa. Kalau katanya dikemas mungkin lebih menarik, mungkin pada saat ini KPU juga sudah mengevaluasi dari pemilu ke pemilu mengenai sistem debat. Ya, kita sebagai paslon tentunya harus mengikuti peraturan yang ada dari KPU dan kita akan ikuti. Kalau bahwa ada anggapan-anggapan bahwa Mas Gibran misalnya takut debat, ya kita lihat aja nanti. Kita lihat aja nanti, karena sebagai seorang pemimpin yang sekarang ini juga sudah berkiprah di pemerintahan, lalu kemudian juga sudah mengikuti pemilihan kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, tentunya kita yakin bahwa Mas Gibran juga punya persiapan. Komisi Pemilihan Umum tidak akan menggelar debat yang khusus hanya diikuti Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Memang KPU tetap mengatur bahwa debat akan digelar 5 kali dan terbagi dalam 3 kali debat Capres dan sisanya debat Cawapres. Namun ada perbedaan dibanding Pilpres 2019 lalu lantaran pada Pilpres edisi kali ini masing-masing pasangan calon sama-sama berada dalam satu panggung. Perbedaan pun hanya terdapat pada proporsi bicara masing-masing Capres-Cawapres, tergantung agenda debat hari itu apakah debat Cawapres atau debat Cawapres. Hal ini telah disampaikan oleh Ketua KPU RI Hashim Asyari. Ia mengungkapkan ketentuan itu demi melihat kerjasama masing-masing Capres-Cawapres bahu-membahu satu sama lain dalam penampilan debat. Lalu bagaimana respons masing-masing Cawapres? Cawapres nomor urut 3 Mahfud tidak mempersoalkan terkait ditiadakannya debat khusus Cawapres oleh KPU. Kendati demikian, ia tetap siap untuk mengikuti debat jika KPU tetap menggelar debat khusus Cawapres tersebut. Ketika ditanya apakah mekanisme seperti ini akan menguntungkan salah satu calon, Mahfud tidak menjawab secara gamblang. Menurutnya mekanisme debat sepenuhnya merupakan kewenangan KPU. Pada kesempatan yang sama, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar awalnya mengaku baru tahu terkait tidak adanya debat khusus Cawapres. Ketua PKB itu pun menyesalkan ditiadakannya debat khusus untuk Cawapres. Ia pun tetap berharap agar debat khusus Cawapres tetap digelar oleh KPU. Sementara tim kampanye nasional Prabowo Gibran Rakabuming Raka setuju dengan perubahan mekanisme yang dilakukan KPU dengan meniadakan debat khusus Cawapres. Hal ini disampaikan oleh anggota Dewan Pembina TKN Hatta Rajasa seusai menghadiri Rakornas TKN di Jakarta Pusat pada Jumat 1 Desember. Awalnya Hatta mengklaim bahwa Gibran tidak memiliki kekhawatiran atau ketakutan untuk menyampaikan gagasan ke publik. Kendati demikian, keputusan debat Cawapres ditiadakan harus dihormati. Ia mengaku lebih setuju dengan skema debat KPU di Pilpres 2024, yaitu tidak dipisahkannya debat Cawapres dan Cawapres. Menurutnya hal itu lantaran Capres-Cawapres memiliki visi dan misi yang sama. Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan agenda debat Capres dan Cawapres menuju kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Dari agenda tersebut, KPU meniadakan debat Cawapres secara khusus. Dikutip dari Kompas.com, Ketua KPU RI Hashim Asyari menjelaskan bahwa ada kesempatan 5 kali debat Pilpres 2024 mendatang. Debat tersebut diantaranya adalah 3 kali debat Capres dan 2 kali debat Cawapres. Meski ada pembagian tersebut, namun tidak ada plot khusus untuk debat Cawapres tanpa dihadiri oleh calon presiden. Pasalnya, menurut KPU selama 5 kali debat tersebut, Capres dan Cawapres wajib hadir seluruhnya. Nantinya yang membedakan adalah porsi menyampaikan paparan. Pada agenda debat Capres, maka Capres yang akan lebih banyak memiliki proporsi bicara. Demikian halnya saat debat Cawapres. Debat pertama dan kedua digelar pada 12 dan 22 Desember 2023. Kemudian debat ketiga dan keempat diselenggarakan pada 7 dan 21 Januari 2024. Sementara itu debat terakhir atau debat kelima akan dihelat pada 4 Februari 2024. Kelima helatan debat Capres dan Cawapres ini dilaksanakan di Jakarta. Debat Capres dan Cawapres dilangsungkan selama 150 menit dengan rincian 120 menit untuk segmen debat dan 30 menit untuk jeda iklan.
capres formatnya itu tanggapan dukungan gimana Bu? Ya kita akan cermati dahulu apakah kemudian hal itu memang seperti yang seperti sekarang yang diberitakan, karena memang saya akan meminta kepada tim ses dari calon presiden dan wakil presiden untuk bisa membicarakan hal tersebut kembali, karena buat kami akan menjadi sangat penting untuk bisa mengetahui visi dan misi bukan hanya dari calon presiden tapi juga calon wakil presiden. Jadi ini sebaiknya kita rembuk kembali bagaimana sebaiknya ke depan sesuai dengan aturannya. Memang akan diadakan 5 kali debat capres dan cawapres. Apakah kemudian ini hanya capres saja, apakah capres dan cawapres? Saya minta untuk KPU kembali bersama-sama berembuk dengan semua 3 pasang calon yang ada untuk menyamakan persepsi ke depan ini sebaiknya seperti apa, sehingga masyarakat memang bisa melihat mana yang terbaik dan kemudian bisa juga melihat bagaimana kemudian visi misi dari capres dan cawapres yang ada. Mbak Puan mendesak untuk ada debat khusus cawapres. Ya kita ikutin aja aturannya sebagaimana yang sudah kami sepakati antara KPU dengan DPR, juga hal-hal lain yang sudah dibicarakan sebelumnya. Itu aja kita lakukan, nggak perlu juga kemudian harus ikuti aturannya. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming mengomentari perubahan format debat Capres-Cawapres oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia. Gibran menyebut perubahan format debat yang dilakukan KPU tidak menguntungkan siapapun. Pernyataan itu disampaikan Gibran seusai belusukan di Pasar Rawasari, Jakarta Pusat pada Minggu 3 Desember 2023. Gibran mengaku tidak masalah seandainya debat Pilpres 2024 dilakukan seperti 2019. Ia menyebut pelaksanaan debat akan sama saja baik didampingi atau tidak didampingi oleh capresnya Prabowo Subianto. Gibran mengaku sudah mempersiapkan debat Pilpres 2024, namun tidak merinci lebih jauh terkait persiapan yang telah dilakukan. Meski begitu, Gibran mengatakan pihaknya akan mengikuti aturan yang ada terkait pelaksanaan debat. Sebelumnya, KPU merubah format debat untuk Pilpres 2024. Debat tersebut akan digelar 5 kali dengan komposisi 3 kali debat Capres dan 2 kali debat Cawapres. Namun, pasangan Capres-Cawapres harus hadir di setiap debat tersebut. Pembedanya hanya proporsi bicara masing-masing Capres-Cawapres. Saat debat Capres, maka Capres memiliki proporsi lebih banyak daripada Cawapres. Sedangkan saat debat Cawapres, proporsi bicara Cawapres akan lebih banyak daripada Capres. Sedangkan pada Pilpres 2019 lalu, KPU mengadakan 1 kali debat khusus Cawapres, 2 kali debat khusus Capres sendiri, dan 2 kali debat yang dihadiri Capres-Cawapres. Menurut alasan KPU, mereka menetapkan format baru dalam melaksanakan debat supaya pemilih dapat memilih sejauh mana kerjasama masing-masing pasangan dalam melakukan debat. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran menanggapi anggapan yang menyebut Gibran takut debat. Seperti diketahui, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming kerap absen dalam undangan adu gagasan. Gibran sering tidak menghadiri undangan dialog publik. Hal itu menimbulkan persepsi bahwa putra sulung Jokowi itu takut menghadapi debat terbuka. Menanggapi hal itu, TKN Prabowo Gibran meminta pihak yang meragukan kemampuan Gibran untuk melihat kualitas wali kota Solo itu dalam debat Komisi Pemilihan Umum. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Koordinator Strategis TKN Prabowo Gibran, Sufmi Dasko Ahmad pada Kamis 30 November. Dasko meyakinkan publik bahwa Gibran tidak takut untuk berdebat. Absennya Gibran dalam sejumlah undangan dialog publik memang bukan tanpa sebab. Gibran diketahui menghadiri sejumlah acara lain sehingga absen dalam dialog publik. Dasko meyakini Gibran memiliki persiapan yang matang terkait debat. Menurut Dasko, Gibran pernah mengikuti Pilkada Surakarta yang juga ada mekanisme debat. Dalam ajang Pilkada itu, Gibran menang dan menjadi wali kota Solo. Selain itu, Dasko mengatakan bahwa Gibran telah berkiprah di pemerintah sebagai wali kota, sehingga ia yakin bahwa Gibran memiliki persiapan untuk debat. Sementara itu, KPU telah menetapkan jadwal debat Capres-Cawapres Pemilu 2024. Debat tersebut dilaksanakan selama 5 kali menjelang Pilpres 2024. Debat pertama akan digelar KPU pada 12 Desember 2023 mendatang. KPU memastikan kelima debat akan digelar di Jakarta. Oh, soal kampanye, soal apa debat ya? Soal debat.
Nah, kita juga belum tahu bahwa kemudian formulasi dari KPU itu seperti apa. Kalau katanya dikemas mungkin lebih menarik, mungkin pada saat ini KPU juga sudah mengevaluasi dari pemilu ke pemilu mengenai sistem debat. Ya, kita sebagai paslon tentunya harus mengikuti peraturan yang ada dari KPU dan kita akan ikuti. Kalau bahwa ada anggapan-anggapan bahwa Mas Gibran misalnya takut debat, ya kita lihat aja nanti. Kita lihat aja nanti, karena sebagai seorang pemimpin yang sekarang ini juga sudah berkiprah di pemerintahan, lalu kemudian juga sudah mengikuti pemilihan kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, tentunya kita yakin bahwa Mas Gibran juga punya persiapan. Komisi Pemilihan Umum tidak akan menggelar debat yang khusus hanya diikuti Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Memang KPU tetap mengatur bahwa debat akan digelar 5 kali dan terbagi dalam 3 kali debat Capres dan sisanya debat Cawapres. Namun ada perbedaan dibanding Pilpres 2019 lalu lantaran pada Pilpres edisi kali ini masing-masing pasangan calon sama-sama berada dalam satu panggung. Perbedaan pun hanya terdapat pada proporsi bicara masing-masing Capres-Cawapres, tergantung agenda debat hari itu apakah debat Cawapres atau debat Cawapres. Hal ini telah disampaikan oleh Ketua KPU RI Hashim Asyari. Ia mengungkapkan ketentuan itu demi melihat kerjasama masing-masing Capres-Cawapres bahu-membahu satu sama lain dalam penampilan debat. Lalu bagaimana respons masing-masing Cawapres? Cawapres nomor urut 3 Mahfud tidak mempersoalkan terkait ditiadakannya debat khusus Cawapres oleh KPU. Kendati demikian, ia tetap siap untuk mengikuti debat jika KPU tetap menggelar debat khusus Cawapres tersebut. Ketika ditanya apakah mekanisme seperti ini akan menguntungkan salah satu calon, Mahfud tidak menjawab secara gamblang. Menurutnya mekanisme debat sepenuhnya merupakan kewenangan KPU. Pada kesempatan yang sama, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar awalnya mengaku baru tahu terkait tidak adanya debat khusus Cawapres. Ketua PKB itu pun menyesalkan ditiadakannya debat khusus untuk Cawapres. Ia pun tetap berharap agar debat khusus Cawapres tetap digelar oleh KPU. Sementara tim kampanye nasional Prabowo Gibran Rakabuming Raka setuju dengan perubahan mekanisme yang dilakukan KPU dengan meniadakan debat khusus Cawapres. Hal ini disampaikan oleh anggota Dewan Pembina TKN Hatta Rajasa seusai menghadiri Rakornas TKN di Jakarta Pusat pada Jumat 1 Desember. Awalnya Hatta mengklaim bahwa Gibran tidak memiliki kekhawatiran atau ketakutan untuk menyampaikan gagasan ke publik. Kendati demikian, keputusan debat Cawapres ditiadakan harus dihormati. Ia mengaku lebih setuju dengan skema debat KPU di Pilpres 2024, yaitu tidak dipisahkannya debat Cawapres dan Cawapres. Menurutnya hal itu lantaran Capres-Cawapres memiliki visi dan misi yang sama. Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan agenda debat Capres dan Cawapres menuju kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Dari agenda tersebut, KPU meniadakan debat Cawapres secara khusus. Dikutip dari Kompas.com, Ketua KPU RI Hashim Asyari menjelaskan bahwa ada kesempatan 5 kali debat Pilpres 2024 mendatang. Debat tersebut diantaranya adalah 3 kali debat Capres dan 2 kali debat Cawapres. Meski ada pembagian tersebut, namun tidak ada plot khusus untuk debat Cawapres tanpa dihadiri oleh calon presiden. Pasalnya, menurut KPU selama 5 kali debat tersebut, Capres dan Cawapres wajib hadir seluruhnya. Nantinya yang membedakan adalah porsi menyampaikan paparan. Pada agenda debat Capres, maka Capres yang akan lebih banyak memiliki proporsi bicara. Demikian halnya saat debat Cawapres. Debat pertama dan kedua digelar pada 12 dan 22 Desember 2023. Kemudian debat ketiga dan keempat diselenggarakan pada 7 dan 21 Januari 2024. Sementara itu debat terakhir atau debat kelima akan dihelat pada 4 Februari 2024. Kelima helatan debat Capres dan Cawapres ini dilaksanakan di Jakarta. Debat Capres dan Cawapres dilangsungkan selama 150 menit dengan rincian 120 menit untuk segmen debat dan 30 menit untuk jeda iklan.
capres formatnya itu tanggapan Bupuan gimana Bu? Ya kita akan cermati dahulu apakah kemudian hal itu memang seperti yang seperti sekarang yang diberitakan, karena memang saya akan meminta kepada tim ses dari calon presiden dan wakil presiden untuk bisa membicarakan hal tersebut kembali, karena buat kami akan menjadi sangat penting untuk bisa mengetahui visi dan misi bukan hanya dari calon presiden tapi juga calon wakil presiden. Jadi ini sebaiknya kita rembuk kembali bagaimana sebaiknya ke depan sesuai dengan aturannya. Memang akan diadakan 5 kali debat capres dan cawapres. Apakah kemudian ini hanya capres saja, apakah capres dan cawapres? Saya minta untuk KPU kembali bersama-sama berembuk dengan semua 3 pasang calon yang ada untuk menyamakan persepsi ke depan ini sebaiknya seperti apa, sehingga masyarakat memang bisa melihat mana yang terbaik dan kemudian bisa juga melihat bagaimana kemudian visi misi dari capres dan cawapres yang ada. Mbak Puan mendesak untuk ada debat khusus cawapres. Gitu, ya kita ikutin aja aturannya sebagaimana yang sudah kami sepakati antara KPU dengan DPR, juga hal-hal lain yang sudah dibicarakan sebelumnya. Itu aja kita lakukan, nggak perlu juga kemudian harus ikuti aturannya. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming mengomentari perubahan format debat Capres-Cawapres oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia. Gibran menyebut perubahan format debat yang dilakukan KPU tidak menguntungkan siapapun. Pernyataan itu disampaikan Gibran seusai belusukan di Pasar Rawasari, Jakarta Pusat pada Minggu 3 Desember 2023. Gibran mengaku tidak masalah seandainya debat Pilpres 2024 dilakukan seperti 2019. Ia menyebut pelaksanaan debat akan sama saja baik didampingi atau tidak didampingi oleh capresnya Prabowo Subianto. Gibran mengaku sudah mempersiapkan debat Pilpres 2024, namun tidak merinci lebih jauh terkait persiapan yang telah dilakukan. Meski begitu, Gibran mengatakan pihaknya akan mengikuti aturan yang ada terkait pelaksanaan debat. Sebelumnya, KPU merubah format debat untuk Pilpres 2024. Debat tersebut akan digelar 5 kali dengan komposisi 3 kali debat Capres dan 2 kali debat Cawapres. Namun, pasangan Capres-Cawapres harus hadir di setiap debat tersebut. Pembedanya hanya proporsi bicara masing-masing Capres-Cawapres. Saat debat Capres, maka Capres memiliki proporsi lebih banyak daripada Cawapres. Sedangkan saat debat Cawapres, proporsi bicara Cawapres akan lebih banyak daripada Capres. Sedangkan pada Pilpres 2019 lalu, KPU mengadakan 1 kali debat khusus Cawapres, 2 kali debat khusus Capres sendiri, dan 2 kali debat yang dihadiri Capres-Cawapres. Menurut alasan KPU, mereka menetapkan format baru dalam melaksanakan debat supaya pemilih dapat memilih sejauh mana kerjasama masing-masing pasangan dalam melakukan debat. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran menanggapi anggapan yang menyebut Gibran takut debat. Seperti diketahui, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming kerap absen dalam undangan adu gagasan. Gibran sering tidak menghadiri undangan dialog publik. Hal itu menimbulkan persepsi bahwa putra sulung Jokowi itu takut menghadapi debat terbuka. Menanggapi hal itu, TKN Prabowo Gibran meminta pihak yang meragukan kemampuan Gibran untuk melihat kualitas wali kota Solo itu dalam debat Komisi Pemilihan Umum. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Koordinator Strategis TKN Prabowo Gibran, Sufmi Dasko Ahmad pada Kamis 30 November. Dasko meyakinkan publik bahwa Gibran tidak takut untuk berdebat. Absennya Gibran dalam sejumlah undangan dialog publik memang bukan tanpa sebab. Gibran diketahui menghadiri sejumlah acara lain sehingga absen dalam dialog publik. Dasko meyakini Gibran memiliki persiapan yang matang terkait debat. Menurut Dasko, Gibran pernah mengikuti Pilkada Surakarta yang juga ada mekanisme debat. Dalam ajang Pilkada itu, Gibran menang dan menjadi wali kota Solo. Selain itu, Dasko mengatakan bahwa Gibran telah berkiprah di pemerintah sebagai wali kota, sehingga ia yakin bahwa Gibran memiliki persiapan untuk debat. Sementara itu, KPU telah menetapkan jadwal debat Capres-Cawapres Pemilu 2024. Debat tersebut dilaksanakan selama 5 kali menjelang Pilpres 2024. Debat pertama akan digelar KPU pada 12 Desember 2023 mendatang. KPU memastikan kelima debat akan digelar di Jakarta. Oh, soal kampanye, soal apa debat ya? Soal debat.
Nah, kita juga belum tahu bahwa kemudian formulasi dari KPU itu seperti apa. Kalau katanya dikemas mungkin lebih menarik, mungkin pada saat ini KPU juga sudah mengevaluasi dari pemilu ke pemilu mengenai sistem debat. Ya, kita sebagai paslon tentunya harus mengikuti peraturan yang ada dari KPU dan kita akan ikuti. Kalau bahwa ada anggapan-anggapan bahwa Mas Gibran misalnya takut debat, ya kita lihat aja nanti. Kita lihat aja nanti, karena sebagai seorang pemimpin yang sekarang ini juga sudah berkiprah di pemerintahan, lalu kemudian juga sudah mengikuti pemilihan kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, tentunya kita yakin bahwa Mas Gibran juga punya persiapan. Komisi Pemilihan Umum tidak akan menggelar debat yang khusus hanya diikuti Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Memang KPU tetap mengatur bahwa debat akan digelar 5 kali dan terbagi dalam 3 kali debat Capres dan sisanya debat Cawapres. Namun ada perbedaan dibanding Pilpres 2019 lalu lantaran pada Pilpres edisi kali ini masing-masing pasangan calon sama-sama berada dalam satu panggung. Perbedaan pun hanya terdapat pada proporsi bicara masing-masing Capres-Cawapres, tergantung agenda debat hari itu apakah debat Cawapres atau debat Cawapres. Hal ini telah disampaikan oleh Ketua KPU RI Hashim Asyari. Ia mengungkapkan ketentuan itu demi melihat kerjasama masing-masing Capres-Cawapres bahu-membahu satu sama lain dalam penampilan debat. Lalu bagaimana respons masing-masing Cawapres? Cawapres nomor urut 3 Mahfud tidak mempersoalkan terkait ditiadakannya debat khusus Cawapres oleh KPU. Kendati demikian, ia tetap siap untuk mengikuti debat jika KPU tetap menggelar debat khusus Cawapres tersebut. Ketika ditanya apakah mekanisme seperti ini akan menguntungkan salah satu calon, Mahfud tidak menjawab secara gamblang. Menurutnya mekanisme debat sepenuhnya merupakan kewenangan KPU. Pada kesempatan yang sama, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar awalnya mengaku baru tahu terkait tidak adanya debat khusus Cawapres. Ketua PKB itu pun menyesalkan ditiadakannya debat khusus untuk Cawapres. Ia pun tetap berharap agar debat khusus Cawapres tetap digelar oleh KPU. Sementara tim kampanye nasional Prabowo Gibran Rakabuming Raka setuju dengan perubahan mekanisme yang dilakukan KPU dengan meniadakan debat khusus Cawapres. Hal ini disampaikan oleh anggota Dewan Pembina TKN Hatta Rajasa seusai menghadiri Rakornas TKN di Jakarta Pusat pada Jumat 1 Desember. Awalnya Hatta mengklaim bahwa Gibran tidak memiliki kekhawatiran atau ketakutan untuk menyampaikan gagasan ke publik. Kendati demikian, keputusan debat Cawapres ditiadakan harus dihormati. Ia mengaku lebih setuju dengan skema debat KPU di Pilpres 2024, yaitu tidak dipisahkannya debat Cawapres dan Cawapres. Menurutnya hal itu lantaran Capres-Cawapres memiliki visi dan misi yang sama. Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan agenda debat Capres dan Cawapres menuju kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Dari agenda tersebut, KPU meniadakan debat Cawapres secara khusus. Dikutip dari Kompas.com, Ketua KPU RI Hashim Asyari menjelaskan bahwa ada kesempatan 5 kali debat Pilpres 2024 mendatang. Debat tersebut diantaranya adalah 3 kali debat Capres dan 2 kali debat Cawapres. Meski ada pembagian tersebut, namun tidak ada plot khusus untuk debat Cawapres tanpa dihadiri oleh calon presiden. Pasalnya, menurut KPU selama 5 kali debat tersebut, Capres dan Cawapres wajib hadir seluruhnya. Nantinya yang membedakan adalah porsi menyampaikan paparan. Pada agenda debat Capres, maka Capres yang akan lebih banyak memiliki proporsi bicara. Demikian halnya saat debat Cawapres. Debat pertama dan kedua digelar pada 12 dan 22 Desember 2023. Kemudian debat ketiga dan keempat diselenggarakan pada 7 dan 21 Januari 2024. Sementara itu debat terakhir atau debat kelima akan dihelat pada 4 Februari 2024. Kelima helatan debat Capres dan Cawapres ini dilaksanakan di Jakarta. Debat Capres dan Cawapres dilangsungkan selama 150 menit dengan rincian 120 menit untuk segmen debat dan 30 menit untuk jeda iklan.
formatnya itu tanggapan dukungan gimana Bu? Ya kita akan cermati dahulu apakah kemudian hal itu memang seperti yang seperti sekarang yang diberitakan, karena memang saya akan meminta kepada tim ses dari calon presiden dan wakil presiden untuk bisa membicarakan hal tersebut kembali, karena buat kami akan menjadi sangat penting untuk bisa mengetahui visi dan misi bukan hanya dari calon presiden tapi juga calon wakil presiden. Jadi ini sebaiknya kita rembuk kembali bagaimana sebaiknya ke depan sesuai dengan aturannya. Memang akan diadakan 5 kali debat capres dan cawapres. Apakah kemudian ini hanya capres saja, apakah capres dan cawapres? Saya minta untuk KPU kembali bersama-sama berembuk dengan semua 3 pasang calon yang ada untuk yang menyamakan persepsi ke depan ini sebaiknya seperti apa, sehingga masyarakat memang bisa melihat mana yang terbaik dan kemudian bisa juga melihat bagaimana kemudian visi misi dari capres dan cawapres yang ada. Mbak Puan mendesak untuk ada debat khusus cawapres. Gitu, ya kita ikutin aja aturannya sebagaimana yang sudah kami sepakati antara KPU dengan DPR, juga hal-hal lain yang sudah dibicarakan sebelumnya. Itu aja kita lakukan, nggak perlu juga kemudian harus ikuti aturannya. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming mengomentari perubahan format debat Capres-Cawapres oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia. Gibran menyebut perubahan format debat yang dilakukan KPU tidak menguntungkan siapapun. Pernyataan itu disampaikan Gibran seusai belusukan di Pasar Rawasari, Jakarta Pusat pada Minggu 3 Desember 2023. Gibran mengaku tidak masalah seandainya debat Pilpres 2024 dilakukan seperti 2019. Ia menyebut pelaksanaan debat akan sama saja baik didampingi atau tidak didampingi oleh capresnya Prabowo Subianto. Gibran mengaku sudah mempersiapkan debat Pilpres 2024, namun tidak merinci lebih jauh terkait persiapan yang telah dilakukan. Meski begitu, Gibran mengatakan pihaknya akan mengikuti aturan yang ada terkait pelaksanaan debat. Sebelumnya, KPU merubah format debat untuk Pilpres 2024. Debat tersebut akan digelar 5 kali dengan komposisi 3 kali debat Capres dan 2 kali debat Cawapres. Namun, pasangan Capres-Cawapres harus hadir di setiap debat tersebut. Pembedanya hanya proporsi bicara masing-masing Capres-Cawapres. Saat debat Capres, maka Capres memiliki proporsi lebih banyak daripada Cawapres. Sedangkan saat debat Cawapres, proporsi bicara Cawapres akan lebih banyak daripada Capres. Sedangkan pada Pilpres 2019 lalu, KPU mengadakan 1 kali debat khusus Cawapres, 2 kali debat khusus Capres sendiri, dan 2 kali debat yang dihadiri Capres-Cawapres. Menurut alasan KPU, mereka menetapkan format baru dalam melaksanakan debat supaya pemilih dapat memilih sejauh mana kerjasama masing-masing pasangan dalam melakukan debat. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran menanggapi anggapan yang menyebut Gibran takut debat. Seperti diketahui, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming kerap absen dalam undangan adu gagasan. Gibran sering tidak menghadiri undangan dialog publik. Hal itu menimbulkan persepsi bahwa putra sulung Jokowi itu takut menghadapi debat terbuka. Menanggapi hal itu, TKN Prabowo Gibran meminta pihak yang meragukan kemampuan Gibran untuk melihat kualitas wali kota Solo itu dalam debat Komisi Pemilihan Umum. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Koordinator Strategis TKN Prabowo Gibran, Sufmi Dasko Ahmad pada Kamis 30 November. Dasko meyakinkan publik bahwa Gibran tidak takut untuk berdebat. Absennya Gibran dalam sejumlah undangan dialog publik memang bukan tanpa sebab. Gibran diketahui menghadiri sejumlah acara lain sehingga absen dalam dialog publik. Dasko meyakini Gibran memiliki persiapan yang matang terkait debat. Menurut Dasko, Gibran pernah mengikuti Pilkada Surakarta yang juga ada mekanisme debat. Dalam ajang Pilkada itu, Gibran menang dan menjadi wali kota Solo. Selain itu, Dasko mengatakan bahwa Gibran telah berkiprah di pemerintah sebagai wali kota, sehingga ia yakin bahwa Gibran memiliki persiapan untuk debat. Sementara itu, KPU telah menetapkan jadwal debat Capres-Cawapres Pemilu 2024. Debat tersebut dilaksanakan selama 5 kali menjelang Pilpres 2024. Debat pertama akan digelar KPU pada 12 Desember 2023 mendatang. KPU memastikan kelima debat akan digelar di Jakarta. Oh, soal kampanye, soal apa debat ya? Soal debat.
Nah, kita juga belum tahu bahwa kemudian formulasi dari KPU itu seperti apa. Kalau katanya dikemas mungkin lebih menarik, mungkin pada saat ini KPU juga sudah mengevaluasi dari pemilu ke pemilu mengenai sistem debat. Ya, kita sebagai paslon tentunya harus mengikuti peraturan yang ada dari KPU dan kita akan ikuti. Kalau bahwa ada anggapan-anggapan bahwa Mas Gibran misalnya takut debat, ya kita lihat aja nanti. Kita lihat aja nanti, karena sebagai seorang pemimpin yang sekarang ini juga sudah berkiprah di pemerintahan, lalu kemudian juga sudah mengikuti pemilihan kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, tentunya kita yakin bahwa Mas Gibran juga punya persiapan. Komisi Pemilihan Umum tidak akan menggelar debat yang khusus hanya diikuti Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Memang KPU tetap mengatur bahwa debat akan digelar 5 kali dan terbagi dalam 3 kali debat Capres dan sisanya debat Cawapres. Namun ada perbedaan dibanding Pilpres 2019 lalu lantaran pada Pilpres edisi kali ini masing-masing pasangan calon sama-sama berada dalam satu panggung. Perbedaan pun hanya terdapat pada proporsi bicara masing-masing Capres-Cawapres, tergantung agenda debat hari itu apakah debat Cawapres atau debat Cawapres. Hal ini telah disampaikan oleh Ketua KPU RI Hashim Asyari. Ia mengungkapkan ketentuan itu demi melihat kerjasama masing-masing Capres-Cawapres bahu-membahu satu sama lain dalam penampilan debat. Lalu bagaimana respons masing-masing Cawapres? Cawapres nomor urut 3 Mahfud tidak mempersoalkan terkait ditiadakannya debat khusus Cawapres oleh KPU. Kendati demikian, ia tetap siap untuk mengikuti debat jika KPU tetap menggelar debat khusus Cawapres tersebut. Ketika ditanya apakah mekanisme seperti ini akan menguntungkan salah satu calon, Mahfud tidak menjawab secara gamblang. Menurutnya mekanisme debat sepenuhnya merupakan kewenangan KPU. Pada kesempatan yang sama, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar awalnya mengaku baru tahu terkait tidak adanya debat khusus Cawapres. Ketua PKB itu pun menyesalkan ditiadakannya debat khusus untuk Cawapres. Ia pun tetap berharap agar debat khusus Cawapres tetap digelar oleh KPU. Sementara tim kampanye nasional Prabowo Gibran Rakabuming Raka setuju dengan perubahan mekanisme yang dilakukan KPU dengan meniadakan debat khusus Cawapres. Hal ini disampaikan oleh anggota Dewan Pembina TKN Hatta Rajasa seusai menghadiri Rakornas TKN di Jakarta Pusat pada Jumat 1 Desember. Awalnya Hatta mengklaim bahwa Gibran tidak memiliki kekhawatiran atau ketakutan untuk menyampaikan gagasan ke publik. Kendati demikian, keputusan debat Cawapres ditiadakan harus dihormati. Ia mengaku lebih setuju dengan skema debat KPU di Pilpres 2024, yaitu tidak dipisahkannya debat Cawapres dan Cawapres. Menurutnya hal itu lantaran Capres-Cawapres memiliki visi dan misi yang sama. Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan agenda debat Capres dan Cawapres menuju kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Dari agenda tersebut, KPU meniadakan debat Cawapres secara khusus. Dikutip dari Kompas.com, Ketua KPU RI Hashim Asyari menjelaskan bahwa ada kesempatan 5 kali debat Pilpres 2024 mendatang. Debat tersebut diantaranya adalah 3 kali debat Capres dan 2 kali debat Cawapres. Meski ada pembagian tersebut, namun tidak ada plot khusus untuk debat Cawapres tanpa dihadiri oleh calon presiden. Pasalnya, menurut KPU selama 5 kali debat tersebut, Capres dan Cawapres wajib hadir seluruhnya. Nantinya yang membedakan adalah porsi menyampaikan paparan. Pada agenda debat Capres, maka Capres yang akan lebih banyak memiliki proporsi bicara. Demikian halnya saat debat Cawapres. Debat pertama dan kedua digelar pada 12 dan 22 Desember 2023, kemudian debat ketiga dan keempat diselenggarakan pada 7 dan 21 Januari 2024. Sementara itu debat terakhir atau debat kelima akan dihelat pada 4 Februari 2024. Kelima helatan debat Capres dan Cawapres ini dilaksanakan di Jakarta. Debat Capres dan Cawapres dilangsungkan selama 150 menit dengan rincian 120 menit untuk segmen debat dan 30 menit untuk jeda iklan.
formatnya itu tanggapan dukungan gimana Bu? Ya kita akan cermati dahulu apakah kemudian hal itu memang seperti yang seperti sekarang yang diberitakan, karena memang saya akan meminta kepada tim ses dari calon presiden dan wakil presiden untuk bisa membicarakan hal tersebut kembali, karena buat kami akan menjadi sangat penting untuk bisa mengetahui visi dan misi bukan hanya dari calon presiden tapi juga calon wakil presiden. Jadi ini sebaiknya kita rembuk kembali bagaimana sebaiknya ke depan sesuai dengan aturannya. Memang akan diadakan 5 kali debat capres dan cawapres. Apakah kemudian ini hanya capres saja, apakah capres dan cawapres? Saya minta untuk KPU kembali bersama-sama berembuk dengan semua 3 pasang calon yang ada untuk yang menyamakan persepsi ke depan ini sebaiknya seperti apa, sehingga masyarakat memang bisa melihat mana yang terbaik dan kemudian bisa juga melihat bagaimana kemudian visi misi dari capres dan cawapres yang ada. Mbak Puan mendesak untuk ada debat khusus cawapres. Gitu, ya kita ikutin aja aturannya sebagaimana yang sudah kami sepakati antara KPU dengan DPR, juga hal-hal lain yang sudah dibicarakan sebelumnya. Itu aja kita lakukan, nggak perlu juga kemudian harus ikuti aturannya. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming mengomentari perubahan format debat Capres-Cawapres oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia. Gibran menyebut perubahan format debat yang dilakukan KPU tidak menguntungkan siapapun. Pernyataan itu disampaikan Gibran seusai belusukan di Pasar Rawasari, Jakarta Pusat pada Minggu 3 Desember 2023. Gibran mengaku tidak masalah seandainya debat Pilpres 2024 dilakukan seperti 2019. Ia menyebut pelaksanaan debat akan sama saja baik didampingi atau tidak didampingi oleh capresnya Prabowo Subianto. Gibran mengaku sudah mempersiapkan debat Pilpres 2024, namun tidak merinci lebih jauh terkait persiapan yang telah dilakukan. Meski begitu, Gibran mengatakan pihaknya akan mengikuti aturan yang ada terkait pelaksanaan debat. Sebelumnya, KPU merubah format debat untuk Pilpres 2024. Debat tersebut akan digelar 5 kali dengan komposisi 3 kali debat Capres dan 2 kali debat Cawapres. Namun, pasangan Capres-Cawapres harus hadir di setiap debat tersebut. Pembedanya hanya proporsi bicara masing-masing Capres-Cawapres. Saat debat Capres, maka Capres memiliki proporsi lebih banyak daripada Cawapres. Sedangkan saat debat Cawapres, proporsi bicara Cawapres akan lebih banyak daripada Capres. Sedangkan pada Pilpres 2019 lalu, KPU mengadakan 1 kali debat khusus Cawapres, 2 kali debat khusus Capres sendiri, dan 2 kali debat yang dihadiri Capres-Cawapres. Menurut alasan KPU, mereka menetapkan format baru dalam melaksanakan debat supaya pemilih dapat memilih sejauh mana kerjasama masing-masing pasangan dalam melakukan debat. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran menanggapi anggapan yang menyebut Gibran takut debat. Seperti diketahui, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming kerap absen dalam undangan adu gagasan. Gibran sering tidak menghadiri undangan dialog publik. Hal itu menimbulkan persepsi bahwa putra sulung Jokowi itu takut menghadapi debat terbuka. Menanggapi hal itu, TKN Prabowo Gibran meminta pihak yang meragukan kemampuan Gibran untuk melihat kualitas wali kota Solo itu dalam debat Komisi Pemilihan Umum. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Koordinator Strategis TKN Prabowo Gibran, Sufmi Dasko Ahmad pada Kamis 30 November. Dasko meyakinkan publik bahwa Gibran tidak takut untuk berdebat. Absennya Gibran dalam sejumlah undangan dialog publik memang bukan tanpa sebab. Gibran diketahui menghadiri sejumlah acara lain sehingga absen dalam dialog publik. Dasko meyakini Gibran memiliki persiapan yang matang terkait debat. Menurut Dasko, Gibran pernah mengikuti Pilkada Surakarta yang juga ada mekanisme debat. Dalam ajang Pilkada itu, Gibran menang dan menjadi wali kota Solo. Selain itu, Dasko mengatakan bahwa Gibran telah berkiprah di pemerintah sebagai wali kota, sehingga ia yakin bahwa Gibran memiliki persiapan untuk debat. Sementara itu, KPU telah menetapkan jadwal debat Capres-Cawapres Pemilu 2024. Debat tersebut dilaksanakan selama 5 kali menjelang Pilpres 2024. Debat pertama akan digelar KPU pada 12 Desember 2023 mendatang. KPU memastikan kelima debat akan digelar di Jakarta. Oh, soal kampanye, soal apa debat ya? Soal debat.
Nah, kita juga belum tahu bahwa kemudian formulasi dari KPU itu seperti apa. Kalau katanya dikemas mungkin lebih menarik, mungkin pada saat ini KPU juga sudah mengevaluasi dari pemilu ke pemilu mengenai sistem debat. Ya, kita sebagai paslon tentunya harus mengikuti peraturan yang ada dari KPU dan kita akan ikuti. Kalau bahwa ada anggapan-anggapan bahwa Mas Gibran misalnya takut debat, ya kita lihat aja nanti. Kita lihat aja nanti, karena sebagai seorang pemimpin yang sekarang ini juga sudah berkiprah di pemerintahan, lalu kemudian juga sudah mengikuti pemilihan kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, tentunya kita yakin bahwa Mas Gibran juga punya persiapan. Komisi Pemilihan Umum tidak akan menggelar debat yang khusus hanya diikuti Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Memang KPU tetap mengatur bahwa debat akan digelar 5 kali dan terbagi dalam 3 kali debat Capres dan sisanya debat Cawapres. Namun ada perbedaan dibanding Pilpres 2019 lalu lantaran pada Pilpres edisi kali ini masing-masing pasangan calon sama-sama berada dalam satu panggung. Perbedaan pun hanya terdapat pada proporsi bicara masing-masing Capres-Cawapres, tergantung agenda debat hari itu apakah debat Cawapres atau debat Cawapres. Hal ini telah disampaikan oleh Ketua KPU RI Hashim Asyari. Ia mengungkapkan ketentuan itu demi melihat kerjasama masing-masing Capres-Cawapres bahu-membahu satu sama lain dalam penampilan debat. Lalu bagaimana respons masing-masing Cawapres? Cawapres nomor urut 3 Mahfud tidak mempersoalkan terkait ditiadakannya debat khusus Cawapres oleh KPU. Kendati demikian, ia tetap siap untuk mengikuti debat jika KPU tetap menggelar debat khusus Cawapres tersebut. Ketika ditanya apakah mekanisme seperti ini akan menguntungkan salah satu calon, Mahfud tidak menjawab secara gamblang. Menurutnya mekanisme debat sepenuhnya merupakan kewenangan KPU. Pada kesempatan yang sama, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar awalnya mengaku baru tahu terkait tidak adanya debat khusus Cawapres. Ketua PKB itu pun menyesalkan ditiadakannya debat khusus untuk Cawapres. Ia pun tetap berharap agar debat khusus Cawapres tetap digelar oleh KPU. Sementara tim kampanye nasional Prabowo Gibran Rakabuming Raka setuju dengan perubahan mekanisme yang dilakukan KPU dengan meniadakan debat khusus Cawapres. Hal ini disampaikan oleh anggota Dewan Pembina TKN Hatta Rajasa seusai menghadiri Rakornas TKN di Jakarta Pusat pada Jumat 1 Desember. Awalnya Hatta mengklaim bahwa Gibran tidak memiliki kekhawatiran atau ketakutan untuk menyampaikan gagasan ke publik. Kendati demikian, keputusan debat Cawapres ditiadakan harus dihormati. Ia mengaku lebih setuju dengan skema debat KPU di Pilpres 2024, yaitu tidak dipisahkannya debat Cawapres dan Cawapres. Menurutnya hal itu lantaran Capres-Cawapres memiliki visi dan misi yang sama. Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan agenda debat Capres dan Cawapres menuju kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Dari agenda tersebut, KPU meniadakan debat Cawapres secara khusus. Dikutip dari Kompas.com, Ketua KPU RI Hashim Asyari menjelaskan bahwa ada kesempatan 5 kali debat Pilpres 2024 mendatang. Debat tersebut diantaranya adalah 3 kali debat Capres dan 2 kali debat Cawapres. Meski ada pembagian tersebut, namun tidak ada plot khusus untuk debat Cawapres tanpa dihadiri oleh calon presiden. Pasalnya, menurut KPU selama 5 kali debat tersebut, Capres dan Cawapres wajib hadir seluruhnya. Nantinya yang membedakan adalah porsi menyampaikan paparan. Pada agenda debat Capres, maka Capres yang akan lebih banyak memiliki proporsi bicara. Demikian halnya saat debat Cawapres. Debat pertama dan kedua digelar pada 12 dan 22 Desember 2023. Kemudian debat ketiga dan keempat diselenggarakan pada 7 dan 21 Januari 2024. Sementara itu debat terakhir atau debat kelima akan dihelat pada 4 Februari 2024. Kelima helatan debat Capres dan Cawapres ini dilaksanakan di Jakarta. Debat Capres dan Cawapres dilangsungkan selama 150 menit dengan rincian 120 menit untuk segmen debat dan 30 menit untuk jeda iklan.
formatnya itu tanggapan Bu Puan gimana Bu? Ya kita akan cermati dahulu apakah kemudian hal itu memang seperti yang seperti sekarang yang diberitakan, karena memang saya akan meminta kepada tim ses dari calon presiden dan wakil presiden untuk bisa membicarakan hal tersebut kembali, karena buat kami akan menjadi sangat penting untuk bisa mengetahui visi dan misi bukan hanya dari calon presiden tapi juga calon wakil presiden. Jadi ini sebaiknya kita rembuk kembali bagaimana sebaiknya ke depan sesuai dengan aturannya. Memang akan diadakan 5 kali debat capres dan cawapres. Apakah kemudian ini hanya capres saja, apakah capres dan cawapres? Saya minta untuk KPU kembali bersama-sama berembuk dengan semua 3 pasang calon yang ada untuk yang menyamakan persepsi ke depan ini sebaiknya seperti apa, sehingga masyarakat memang bisa melihat mana yang terbaik dan kemudian bisa juga melihat bagaimana kemudian visi misi dari capres dan cawapres yang ada. Mbak Puan mendesak untuk ada debat khusus cawapres. Ya kita ikutin aja aturannya sebagaimana yang sudah kami sepakati antara KPU dengan DPR, juga hal-hal lain yang sudah dibicarakan sebelumnya. Itu aja kita lakukan. Mbak Puan juga kemudian harus ikuti aturannya. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming mengomentari perubahan format debat Capres-Cawapres oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia. Gibran menyebut perubahan format debat yang dilakukan KPU tidak menguntungkan siapapun. Pernyataan itu disampaikan Gibran seusai belusukan di Pasar Rawasari, Jakarta Pusat pada Minggu 3 Desember 2023. Gibran mengaku tidak masalah seandainya debat Pilpres 2024 dilakukan seperti 2019. Ia menyebut pelaksanaan debat akan sama saja baik didampingi atau tidak didampingi oleh capresnya Prabowo Subianto. Gibran mengaku sudah mempersiapkan debat Pilpres 2024, namun tidak merinci lebih jauh terkait persiapan yang telah dilakukan. Meski begitu, Gibran mengatakan pihaknya akan mengikuti aturan yang ada terkait pelaksanaan debat. Sebelumnya, KPU merubah format debat untuk Pilpres 2024. Debat tersebut akan digelar 5 kali dengan komposisi 3 kali debat Capres dan 2 kali debat Cawapres. Namun, pasangan Capres-Cawapres harus hadir di setiap debat tersebut. Pembedanya hanya proporsi bicara masing-masing Capres-Cawapres. Saat debat Capres, maka Capres memiliki proporsi lebih banyak daripada Cawapres. Sedangkan saat debat Cawapres, proporsi bicara Cawapres akan lebih banyak daripada Capres. Sedangkan pada Pilpres 2019 lalu, KPU mengadakan 1 kali debat khusus Cawapres, 2 kali debat khusus Capres sendiri, dan 2 kali debat yang dihadiri Capres-Cawapres. Menurut alasan KPU, mereka menetapkan format baru dalam melaksanakan debat supaya pemilih dapat memilih sejauh mana kerjasama masing-masing pasangan dalam melakukan debat. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran menanggapi anggapan yang menyebut Gibran takut debat. Seperti diketahui, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming kerap absen dalam undangan adu gagasan. Gibran sering tidak menghadiri undangan dialog publik. Hal itu menimbulkan persepsi bahwa putra sulung Jokowi itu takut menghadapi debat terbuka. Menanggapi hal itu, TKN Prabowo Gibran meminta pihak yang meragukan kemampuan Gibran untuk melihat kualitas wali kota Solo itu dalam debat Komisi Pemilihan Umum. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Koordinator Strategis TKN Prabowo Gibran, Sufmi Dasko Ahmad pada Kamis 30 November. Dasko meyakinkan publik bahwa Gibran tidak takut untuk berdebat. Absennya Gibran dalam sejumlah undangan dialog publik memang bukan tanpa sebab. Gibran diketahui menghadiri sejumlah acara lain sehingga absen dalam dialog publik. Dasko meyakini Gibran memiliki persiapan yang matang terkait debat. Menurut Dasko, Gibran pernah mengikuti Pilkada Surakarta yang juga ada mekanisme debat. Dalam ajang pilkada itu, Gibran menang dan menjadi wali kota Solo. Selain itu, Dasko mengatakan bahwa Gibran telah berkiprah di pemerintah sebagai wali kota, sehingga ia yakin bahwa Gibran memiliki persiapan untuk debat. Sementara itu, KPU telah menetapkan jadwal debat Capres-Cawapres Pemilu 2024. Debat tersebut dilaksanakan selama 5 kali menjelang Pilpres 2024. Debat pertama akan digelar KPU pada 12 Desember 2023 mendatang. KPU memastikan kelima debat akan digelar di Jakarta. Oh, soal kampanye, soal apa debat ya? Soal debat.
Nah, kita juga belum tahu bahwa kemudian formulasi dari KPU itu seperti apa. Kalau katanya dikemas mungkin lebih menarik, mungkin pada saat ini KPU juga sudah mengevaluasi dari pemilu ke pemilu mengenai sistem debat. Ya, kita sebagai paslon tentunya harus mengikuti peraturan yang ada dari KPU dan kita akan ikuti. Kalau bahwa ada anggapan-anggapan bahwa Mas Gibran misalnya takut debat, ya kita lihat aja nanti. Kita lihat aja nanti, karena sebagai seorang pemimpin yang sekarang ini juga sudah berkiprah di pemerintahan, lalu kemudian juga sudah mengikuti pemilihan kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, tentunya kita yakin bahwa Mas Gibran juga punya persiapan. Komisi Pemilihan Umum tidak akan menggelar debat yang khusus hanya diikuti Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Memang KPU tetap mengatur bahwa debat akan digelar 5 kali dan terbagi dalam 3 kali debat Capres dan sisanya debat Cawapres. Namun ada perbedaan dibanding Pilpres 2019 lalu lantaran pada Pilpres edisi kali ini masing-masing pasangan calon sama-sama berada dalam satu panggung. Perbedaan pun hanya terdapat pada proporsi bicara masing-masing Capres-Cawapres, tergantung agenda debat hari itu apakah debat Cawapres atau debat Cawapres. Hal ini telah disampaikan oleh Ketua KPU RI Hashim Asyari. Ia mengungkapkan ketentuan itu demi melihat kerjasama masing-masing Capres-Cawapres bahu-membahu satu sama lain dalam penampilan debat. Lalu bagaimana respons masing-masing Cawapres? Cawapres nomor urut 3 Mahfud tidak mempersoalkan terkait ditiadakannya debat khusus Cawapres oleh KPU. Kendati demikian, ia tetap siap untuk mengikuti debat jika KPU tetap menggelar debat khusus Cawapres tersebut. Ketika ditanya apakah mekanisme seperti ini akan menguntungkan salah satu calon, Mahfud tidak menjawab secara gamblang. Menurutnya mekanisme debat sepenuhnya merupakan kewenangan KPU. Pada kesempatan yang sama, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar awalnya mengaku baru tahu terkait tidak adanya debat khusus Cawapres. Ketua PKB itu pun menyesalkan ditiadakannya debat khusus untuk Cawapres. Ia pun tetap berharap agar debat khusus Cawapres tetap digelar oleh KPU. Sementara tim kampanye nasional Prabowo Gibran Rakabuming Raka setuju dengan perubahan mekanisme yang dilakukan KPU dengan meniadakan debat khusus Cawapres. Hal ini disampaikan oleh anggota Dewan Pembina TKN Hatta Rajasa seusai menghadiri Rakornas TKN di Jakarta Pusat pada Jumat 1 Desember. Awalnya Hatta mengklaim bahwa Gibran tidak memiliki kekhawatiran atau ketakutan untuk menyampaikan gagasan ke publik. Kendati demikian, keputusan debat Cawapres ditiadakan harus dihormati. Ia mengaku lebih setuju dengan skema debat KPU di Pilpres 2024, yaitu tidak dipisahkannya debat Cawapres dan Cawapres. Menurutnya hal itu lantaran Capres-Cawapres memiliki visi dan misi yang sama. Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan agenda debat Capres dan Cawapres menuju kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Dari agenda tersebut, KPU meniadakan debat Cawapres secara khusus. Dikutip dari Kompas.com, Ketua KPU RI Hashim Asyari menjelaskan bahwa ada kesempatan 5 kali debat Pilpres 2024 mendatang. Debat tersebut diantaranya adalah 3 kali debat Capres dan 2 kali debat Cawapres. Meski ada pembagian tersebut, namun tidak ada plot khusus untuk debat Cawapres tanpa dihadiri oleh calon presiden. Pasalnya, menurut KPU selama 5 kali debat tersebut, Capres dan Cawapres wajib hadir seluruhnya. Nantinya yang membedakan adalah porsi menyampaikan paparan. Pada agenda debat Capres, maka Capres yang akan lebih banyak memiliki proporsi bicara. Demikian halnya saat debat Cawapres. Debat pertama dan kedua digelar pada 12 dan 22 Desember 2023. Kemudian debat ketiga dan keempat diselenggarakan pada 7 dan 21 Januari 2024. Sementara itu debat terakhir atau debat kelima akan dihelat pada 4 Februari 2024. Kelima helatan debat Capres dan Cawapres ini dilaksanakan di Jakarta. Debat Capres dan Cawapres dilangsungkan selama 150 menit dengan rincian 120 menit untuk segmen debat dan 30 menit untuk jeda iklan.
formatnya itu tanggapan Bu Puan gimana Bu? Ya kita akan cermati dahulu apakah kemudian hal itu memang seperti yang seperti sekarang yang diberitakan, karena memang saya akan meminta kepada tim ses dari calon presiden dan wakil presiden untuk bisa membicarakan hal tersebut kembali, karena buat kami akan menjadi sangat penting untuk bisa mengetahui visi dan misi bukan hanya dari calon presiden tapi juga calon wakil presiden. Jadi ini sebaiknya kita rembuk kembali bagaimana sebaiknya ke depan sesuai dengan aturannya. Memang akan diadakan 5 kali debat capres dan cawapres. Apakah kemudian ini hanya capres saja, apakah capres dan cawapres? Saya minta untuk KPU kembali bersama-sama berembuk dengan semua 3 pasang calon yang ada untuk menyamakan persepsi ke depan ini sebaiknya seperti apa sih.